Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan. Naikkan pujian dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kami bersyukur mengenal kasih-Mu Tuhan dan hidup dalam kasih-Mu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Demikian pernyataan iman dalam Kristus. Itulah kekuatan kami
pengharapan kami, pengharapan iman akan masa depan, akan kekekalan, akan upah surgawi yang menanti bagi setiap orang yang percaya, yang setia mengerjakan pekerjaan pelayanannya di hadapan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita masuk dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kepastian pengharapan di dalam Kristus. Hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan seringkali membuat orang-orang percaya melihat tantangan dan kesulitan yang terbentang di depan mata tidak sedikit menjadi ragu. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan setiap kita. Selama kita tetap memelihara iman kita, maka kita akan meraih kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Mengapa diizinkan penderitaan pergumulan? Dikatakan itu semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Di ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman itu mesti dimurnikan Bapak Ibu, dan Tuhan melalui Rasul Petrus memberi ilustrasi seperti emas yang dimurnikan, dibakar. Kalau Tuhan izinkan pergumulan, kesulitan,
itu adalah supaya kita dimurnikan. Apakah kita tetap setia, kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tetap teguh berpegang pada iman percaya kepada Tuhan. Siapa yang bertahan, tetap setia memelihara imannya, tetap setia melayani, akan mendapat kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus Tuhan kita menyatakan dirinya kelak, saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Oleh sebab itu, mari kita perlengkapi pemahaman kita akan iman percaya di dalam Yesus Kristus. Walaupun kita tidak melihat Dia secara langsung, tapi kita mendengar kebenaran firman-Nya, kita membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya, dan kita merasakan kuasa Roh Kudus menuntun, membimbing kita. Mari tanamkan dalam diri setiap kita bahwa pengharapan itu pasti. Yesus akan datang kedua kali menyatakan kemuliaannya, dan kita pun mendapat bagian dan kemuliaan itu. Oleh sebab itu, mari teguh di dalam Tuhan. Jangan kendor, jangan lemah. Tetap kerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kerjakan dengan karunia-karunia yang telah Tuhan beri. Kerjakan dengan talenta-talenta yang telah Tuhan beri. Dengan kita melayani Tuhan, dengan kita menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan kita menyatakan kerajaan Allah, supaya terjadi di tempat kita masing-masing di bumi seperti di surga. Saat nilai-nilai kerajaan Allah dihidupi, saat nilai-nilai Kristus dihidupi oleh setiap kita. Rumah tanggamu seperti di surga, usaha pekerjaanmu seperti di surga, dan gereja kita adalah miniatur dari kerajaan Allah yang nyata. Selamat berjuang, tetap semangat dalam pergumulan iman kita, karena ada pengharapan yang pasti saat Yesus datang kedua kali. Dan jangan khawatir, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berjuang sendiri. Kita disertai oleh Allah Roh Kudus yang diutus dari surga untuk menyertai kita. Beritakan Injil, kabarkan kabar keselamatan, hidupi ajaran-ajarannya, nyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu di hari yang baru dengan kesehatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Engkau meneguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu, bahwa setiap pergumulan penderitaan yang kami alami, Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kami. Tuhan mau bertemu setiap umat Tuhan yang adalah murid Kristus, yang imannya murni seperti emas yang dimurnikan dalam api. Demikian setiap pergumulan hidup bagi anak-anak Tuhan adalah sarana untuk Tuhan melatih kami secara rohani dan memurnikan iman kami. Kami mau teguh dalam Tuhan dengan iman percaya, dengan teguh berpegang pada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Beri semangat yang membara, api Roh Kudus dalam diri setiap umat-Mu Tuhan, sehingga mereka berkobar-kobar. Secara khusus berdoa untuk acara sidang sinode, retreat sinode yang sekarang sedang berlangsung, di mana hamba-hamba-Mu, para gembala, wakil gembala berkumpul di kantor sinode di Salatiga untuk berdoa bersama, menangkap visi bersama, dan mendengar kebenaran-kebenaran firman-Mu untuk kami melangkah di tahun yang ke depan, mengobarkan api kemuliaan Tuhan, menangkap visi yang dari Tuhan bagi sinode JKI, supaya kami juga sebagai umat Tuhan terarah, khususnya siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Maka urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didi, Ibu Pendeta Tasina yang mengikuti retreat ini Tuhan, sidang ini Tuhan, supaya mereka juga mengalami impartasi, pengurapan dan visi daripada Ketua Sinode dan juga daripada Tuhan sendiri yang akan mengarahkan sinode kami ke depan. Engkau tolong perjalanannya, Engkau tolong beri kesehatan dan penyertaan-Mu selalu.
umat Tuhan dengan segala kegiatan kehidupan mereka. Tuhan menyertai, memberkati usaha pekerjaan, keluarga, masa depan anak-anak, pendidikan, pekerjaan. Tuhan memberkati dan pertumbuhan iman mereka sebagai umat Tuhan yang teguh, kuat, ulet, setia di dalam Engkau seperti firman hari ini. Demikian doa-doa kami naikkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat dari Salatiga. Tuhan memberkati. Shalom.